الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله فقرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Baik, demikian tadi pembacaan ayat Al-Quran oleh Ustaz Latif. Jazakumullahu khairan katsira. Di pertemuan kedua kita setelah PPKM ini, mari jamaah sekalian kita ajak kembali saudara-saudara kita, famili kita mungkin atau teman-teman ngaji kita yang sebelumnya pernah ikut turut datang di Islamic Center ini, yang mungkin belum kelihatan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Ta'ala mudahkan di minggu yang akan datang untuk bisa turut hadir dalam kajian taklim setiap Ahad pagi di Islamic Center Gontor. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Muhammad Hatta. Tafadhol masyhur.
Situ kamu birasin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Al-Khaliq Al-Musawwir Al-Mudabbir Al-Hakim yang telah mewajahkan kita di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka untuk mengaji dan mengkaji ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul-Nya, untuk kemudian menjadikan kita lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya, lebih mencintai dan meyakini kebenaran dari din yang selama ini kita berada di dalamnya, dan menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang setiap harinya kualitas kehambaan kita semakin meningkat dan terbaiki, sehingga ujung dari keseluruhan hidup kita ketika kelak kita pulang menuju Allah adalah dalam keadaan sebaik-baik kepulangan, yakni kepulangan yang husnul khotimah, kepulangan yang terampuni seluruh khilaf dosa kesalahan kita, kepulangan yang kita mendapatkan keridhaan Allah, kepulangan yang akan menjadikan kita bagian dari umat yang akan tersyafaati oleh Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, hari ini kami mendapat amanah dari Ustadz Sudiantoro di kajian Ahad pagi Islamic Center Gontor ini, Nganjuk ini. Tema yang terambil masih tetap tema yang aktual sampai hari ini, setelah kita dibersamai oleh makhluk Allah yang bernama COVID-19 kurang lebih 1,5 tahun lebih, Pak. 2 tahun udah, hampir 2 tahun ya, Masya Allah. Dan hari ini kehidupan kita ada banyak hal yang berubah, yang kemudian kita meyakini jika itu memang sudah bagian dari apa yang terjadi, berarti dia adalah bagian dari takdir Allah. Dan jika dia bagian dari takdir Allah, pasti ada berlimpah ibrah dan hikmah di dalamnya. Maka tinggal bagaimana cara kita menyikapi, cara kita melihat, sehingga kemudian kita mendapatkan mutiara hikmah tersebut. Budaya yang dirahmati Allah, tadi saya berangkat seperti Valentino Rossi karena mobil saya dinding-dindingnya putus, dan tadi saya langsung ambil motor dan khawatir terlambat, agak ngebut karena memang sepi, dan alhamdulillah bandara belum buka. Rencana mau naik pesawat ke Nganjuk itu ya terlalu dekat, pasti turunnya sulit, iya bunda, bandaranya kan belum buka. Ya alhamdulillah bisa nyampe sini, menikmati semilir kota angin Nganjuk selama di jalan. Dan saya meyakini itu juga bagian dari takdir Allah, sehingga kemudian saya mendapatkan banyak ilmu selama perjalanan. Paling tidak dari yang pertama
Zaki Dagestani. Pernah dengar? Jadi kan kalau suka melihat tayangan live Makkah Madinah itu biasanya ada qari yang membaca dengan intonasi datar. Intonasinya tidak meliuk, datar sekali. Namanya Syekh Zaki Dagestani. Saya coba cari akhirnya di YouTube dan benar gitu, karena saya menyukai bacaan beliau, irama bacaan beliau. Tapi saya menikmati setengah perjalanan, setelah itu kemudian setengah perjalanan yang lain saya menikmati tausiah dari seorang ustaz. Bunda yang dirahmati Allah, selama kurang lebih ya 2 tahun atau sedang 2 tahun kita mendapat suguhan dari Allah hal yang kalau kejahatan itu namanya extraordinary, right? Kalau ini musibahnya musibah extraordinary, jadi sesuatu yang di luar batas ya, sesuatu yang di luar kebiasaan, sesuatu yang out of the box. Jadi tidak pernah dari mulai kecil hingga memasuki 51 tahun saya mendapatkan situasi dan suasana yang seperti ini. Saya yakin panjenengan juga begitu. Tiba-tiba kemudian sulit mendeteksi orang itu sedang tersenyum atau tidak hanya karena tertutup masker, gitu kan. Tiba-tiba kemudian kita melihat tayangan live Makkah yang tawaf jumlahnya bukan ratusan, bukan ribuan, tapi hitungan jari. Bahkan sempat kemudian tidak tertawafi Baitullah itu dalam tanda petik. Bahkan kemudian waktu itu muncul rumor yang tidak disandar pada dalil. Kalau tidak ada yang tawaf, maka bumi ini akan mengalami kegoncangan hebat. Ya teman, waktu itu sempat muncul rumor begitu. Tapi inilah Allah, inilah kekuasaan Allah, inilah kemahabesaran Allah, kemahaperkasaan Allah, yang kemudian oleh Allah didemonstrasikan untuk kemudian mengembalikan kesadaran manusia bahwa jenengan dan saya itu cuman makhluk, cuman hamba. Kita bukan Sang Kholik, kita bukan Al-Aziz, tapi kita Abdul Aziz. Kita bukan Al-Jabbar, tapi kita Abdul Jabbar. Kita ini hanya hamba dari Sang Maha Perkasa. Kita ini hanya hamba dari Al-Qawi, Zat yang Maha Kuat. Tapi kita bukanlah hamba yang kuat. Maka Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala suguhannya, itu kemudian seringkali memperkenalkan dirinya. Kalau dalam bahasa kita membranding dirinya, bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita, agar supaya kita bangga bertuhankan Allah, agar supaya kita tenang bertuhankan Allah, agar supaya kita damai bertuhankan Allah. Maka agar supaya kita merasakan semua itu, kita harus kenal Allah. Maka Allah membranding bukan untuk dirinya, tapi agar supaya kita tahu dan kenal siapa Rob kita. Maka kalau sudah tahu dan kenal siapa Rob kita, berhadapan dengan situasi apapun, gak gampang gupuh, gak gampang gumun, gak gampang ceklek. Gini boleh? Artinya harus kenal siapapun Allah, harus kenal Allah dulu. Maka Allah harus membranding dirinya dengan cara apa? Memperkenalkan dengan sekian banyak peristiwa, agar supaya kemudian kita tahu bahwa Allah itu Al-Qawi, Zat yang Maha Kuat, Allah itu Al-Aziz, Zat yang Maha Perkasa, Allah itu Al-Jabbar, Allah itu Al-Mutakabbir. Pada saat yang sama Allah itu Al-Latif, Zat yang Maha Lembut. Pada saat yang sama Allah itu Rahman Rahim, Allah itu Al-Halim, Allah itu Al-Khabir, dan seterusnya. Sehingga kemudian menjadikan kita lebih tenang menghadapi situasi sesulit apapun. Bahkan kemudian dalam situasi seperti ini Allah memperkenalkan siapa sebenarnya Ar-Razzaq, Zat yang Maha membagi rezeki. Kemudian kita tahu dan kita kenal, kita semakin meyakini bahwa Ar-Razzaq adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan majikan, bukan bos kita, bukan pimpinan, bukan kepala cabang dan seterusnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi saya buka dengan firman Allah yang termaktub di Al-Baqarah 155, ayat yang meniscayakan apa yang kita hadapi hari ini merupakan bagian dari apa yang Allah takdirkan.
Kalimat Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in." Ada kata syai'. Ada kata syai' ini menunjukkan bahwa ujian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada panjenengan dan saya itu bukan ujian yang gede. Bukan ujian yang di luar batas kemampuan manusia untuk menerimanya. Syai' itu tidak banyak. Syai' itu waktunya tidak panjang. Kalaupun kemudian kita merasakan hari ini 1 tahun lebih, bahkan hampir menyentuh 2 tahun, tapi kan sudah melandai. Leres itu. Sekitar bulan Juli kemarin mungkin, hampir setiap hari ambulan itu kita dengar sirenenya. Banyak orang yang kemudian detak jantungnya tidak normal karena setiap kali mendengar sirine kemudian berpikir bahwa Israel semakin dekat dengan dirinya. Padahal memang Israel semakin dekat dengan kita. Ujung kehidupan itu setiap hari mau ada sirine atau tidak semakin dekat dengan kita. Gitu, betul? Tiap hari kita bangun itu berarti 1 hari lebih dekat dengan kematian. Maka ada sirine atau tidak bagi seorang mukmin harusnya tidak menjadikan detak jantungnya bertambah cepat. Karena dia meyakini ajal itu hak Allah, ajal itu milik Allah, salahiyah Allah, sehingga kapanpun dimanapun jika Allah menetapkan selesai. Jadi syai' minal khauf, sedikit ketakutan, ada rasa yang mencekam. Apalagi hari-hari di bulan Maret awal 2020 itu hampir-hampir kalau kita keluar rumah hanya bertemu dengan segelintir orang dalam tanda petik. Jarang kemudian orang berani keluar dan seterusnya. Walju, dan kemudian rasa lapar. Hari-hari itu sahabat saudara kita oleh Allah diuji dengan beras yang tidak lagi memenuhi tandon-tandon mereka. Tidak semua memang, tapi kemudian ada banyak hamba-hamba Allah yang teruji seperti ini. Dan itu kemudian menjadikan sebagian orang yang tak menggantungkan dirinya kepada Allah secara penuh mengalami goncangan mental, goncangan psikis ya, dan seterusnya. Wa naqsi minal amwal, dan kemudian berkurangnya harta. Biasanya pendapatan sekian dan sekian. Biasanya diundang ke sana kemari, termasuk di Islamic Center Gontor. 2 tahun saya nggak diundang. Kok kemudian pelatihan di mana-mana berhenti, kelas-kelas tidak bisa berjalan, wa naqsi minal amwal, dan kemudian berkurang dari sisi apa yang kita dapat berupa harta atau materi. Tetapi betapa saya mensyukuri ada banyak ilmu yang kemudian saya dapat selama pandemi yang itu gak bisa diukur dengan harta, Pak. Wallahi. Dari mulai belajar hal yang bersifat digital, yang itu kalau kursus pasti mahal. Tapi ketika kemudian memasuki masa-masa pandemi, ada banyak waktu luang yang rasanya sayang dan eman kalau kemudian tidak digunakan untuk belajar apapun. Sampai kemudian istri mengembangkan potensi masaknya tiap hari, Pak, hampir tiap hari. Saya dapat kue model baru, masakan model baru. Makanya meskipun pandemi ya, nyempluknya tidak berkurang. Karena tiap hari dapat asupan seperti itu, dan saya sangat menikmati. Sempat kemudian kita berjualan online gitu ya. Tapi karena kemudian istri waktu itu kecapean, apalagi ini sekolah sudah mulai berjalan kembali, akhirnya kemudian berhenti. Anak yang meneruskan itu ya. Wal anfus, dan kemudian jiwa, dan kemudian nyawa yang diambil oleh Allah satu persatu. Awalnya Maret 2020, rasanya yang namanya COVID itu cuma di Jakarta dan sekitarnya. Tapi semakin kesini, semakin bulan bertambah, semakin tahun berganti, ternyata orang-orang dekat kita, ternyata bahkan mungkin ada yang keluarga kita, ternyata bahkan mungkin kita sendiri adalah alumninya atau penyintasnya. Jadi bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kemaha besarannya, kemaha dahsyatannya, kemaha luar biasaannya, hal yang kemudian tak terjangkau akal, hal yang kemudian tak terjangkau oleh pikiran kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita dengan caranya.
Maka ada sekian banyak hikmah yang kemudian saya peroleh dan saya dapat dalam sebuah perenungan panjang. Termasuk ketika kemudian diumumkan, dideklar, diiklankan bahwa salah satu tanda isyarah orang yang terjangkiti COVID-19 adalah hilangnya penciuman dan rasa. Seperti ditampar saya, Bu. Kenapa seperti ditampar? Karena saya merasa, ya Allah, karena bisa jadi selama ini orang bisa mencium dan merasa itu bukan hal yang disyukuri. Benar, Pak? Bisa mencium harumnya mawar, melati, bunga tanjung, apapun, itu hal biasa. Bisa merasakan makanan kok kemudian bisa membedakan antara beceknya Nganjuk dengan tumpangnya Kediri, itu hal biasa. Bukan hal yang kemudian layak disyukuri. Maka kadang kemudian budaya dirahmati Allah, panjenengan dan saya harus terjatuh untuk bisa merasakan nikmatnya bangkit. Harus terpaksa memejamkan mata untuk bisa menikmati, melihat. Harus kadang mengalami gangguan telinga untuk bisa menikmati, enaknya bisa mendengar dan seterusnya. Maka kemudian ketika diumumkan tanda-tanda itu, rasanya hati saya seperti ditampar. Ya Allah, panjenengan sedang mengajari kami betapa hal yang kemudian dianggap biasa oleh manusia hari-hari ini atau tahun-tahun sebelumnya, hari ini kemudian panjenengan umumkan sebagai nikmat terbesar bagi orang yang sedang diuji COVID-19. Tiba-tiba makan terasa hambar. Kalau kita sakit kan juga begitu, dalam tanda petik, ya harus COVID, secara umum begitu. Maka kenikmatan itu diambil. Padahal di dalam lidah kita ada puluhan ribu atau paling tidak 10.000 sistem saraf yang digunakan untuk mampu dan bisa merasakan jenis rasa apapun, beragam rasa apapun, yang dulu saya menyebutnya sebagai potensi-potensi sumber rezeki manusia yang dibuka oleh Allah. Lidah ini, Mas. Maka ada orang yang kemudian piawai membuat kue atau makanan berjenis manis karena ada banyak manusia yang suka rasa manis. Ternyata rasa itu membuka pintu rezeki. Ada orang yang suka rasa gurih, maka ada sekian banyak orang yang terkreasikan pikirannya untuk mencipta makanan-makanan, kue-kue berasa gurih. Termasuk dengan penciuman kita. Berapa banyak dulu toko parfum dan berapa banyak hari ini toko parfum? Dulu waktu kecil berapa toko parfum? 1, 2, 3 bisa dihitung jari, nggak jangkep 10. Hari ini, Pak, jarak ratusan meter sudah ada toko parfum lagi atau kios parfum lagi. Saya cuma bayangkan, ya Allah, hanya Engkau memberikan kemampuan manusia untuk mencium, itu sudah membuka pintu rezeki buat banyak. Tapi nyadar nggak manusia selama ini? Jadi merasakan benar bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan, aku berikan kenikmatan padamu, aku berikan jalan menjemput rizki padamu, aku berikan potensi padamu, wahai manusia. Hari ini aku ambil pada beberapa orang dan seterusnya, yang kemudian kita merasa, ya Allah, bisa merasa itu, Masya Allah, nikmat yang luar biasa. Kalau kemudian satu sistem saraf pada lidah kita kok diambil rasa asinnya, Bu, Pak, diambil rasa asinnya. Betapa tidak enaknya makan sayur lodeh, betapa tidak enaknya makan sayur bobor, betapa tidak enaknya makan kastengel di hari raya kalau asinnya habis di sini, kalau nggak ada. Di betapa kemudian itu salah satu contoh paling kecil, paling sederhana, yang kapan hari sempat saya sampaikan di forum ini pula, ketika kemudian melihat kosongnya tempat tawaf, kosongnya mas'ah tempat sa'i, kosongnya mana lagi, Pak? Hotel-hotel di seputar Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, tanah termahal dan tempat termahal serta hunian termahal di dunia itu ada di sekitar kedua masjid tersebut. Coba Bapak Ibu nanti googling ya. Tanah termahal di dunia itu di seputar Masjidil Haram sampai ratusan meter selepasnya. Jadi ada ring 1 itu 6,2 miliar rupiah per meter.
Sehingga saya bayangkan kalau kemudian kita pinjam atau ngontrak atau sewa sebuah kios gitu kan, di bawah hotel-hotel berbintang itu, di Zanzan Tower itu, di lantai satunya, lantai duanya, dan seterusnya, itu pasti super mahal. Tapi kenapa kemudian orang berebut untuk sewa kios di sana? Karena mereka berpikir tidak akan pernah rugi, gitu kan? Karena yang namanya pembeli itu 24 jam. You know, 24 jam. Jadi kan mau keluar jam 1 ada Pak toko yang buka. Mau keluar jam 2 malam, mau keluar jam 3 dini hari, buka. Dan ada yang beli meskipun juga yang lain sebagian tutup. Jadi bagaimana kemudian mereka seakan-akan memastikan dengan akal mereka, dengan logika mereka, bahwa tidak mungkin saya rugi, you know, mereka mengatakan di dalam, tidak mungkin rugi kalau saya sewa tempat ini. Tapi kemudian berjalan 1 tahun, kita lihat banyak kios yang tutup. Bahkan kemudian siaran langsung yang disampaikan oleh beberapa teman mungkin yang juga kita lihat atau nikmati gitu ya. Bagaimana kemudian kios-kios itu rusak dan seterusnya. Karena mantap kan, gak ada yang belanja dan seterusnya. Maka hari itu seharusnya kemudian kita berpikir, Ar-Razzaq itu cuma Allah, bukan Raja Abdullah, bukan Raja Salman, bukan bin Salman, bukan siapapun, tetapi Sang Maharaja dari semuanya termasuk rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, sejak tadi saya cuma buka ini, Mbak ya. Mohon maaf. Ini Masya Allah. Pastamarat dan buah-buahan. Pertanian yang kemudian belum menemukan apa Pak, peak performance-nya gitu ya. Puncak kebaikan, kebagusan panen, kemudian daya serap atas apa yang mereka tanam dan seterusnya. Dan sebaik-baik orang yang bisa menikmati apapun suguhan Allah tersebut adalah sabirin, orang-orang yang sabar, orang-orang yang sabar. Maka seperti apa kemudian Allah mengajarkan kepada kita untuk bisa mengambil hikmah dari pandemi yang masih belum sepenuhnya kelar ini, belum sepenuhnya selesai. Laptopnya di sini kok saya pakai remote di sana, makanya nggak jalan-jalan. Laptopnya di sini. Bunda yang dirahmati Allah, maka ya, kita lihat penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim maupun sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam Al-Awsat. Tentang kitab-kitab ini Bunda Ayah, baik yang asli maupun terjemahan. Itu ada ribuan dan jenengan tidak pakai atau tidak usah beli. Jenengan aplikasi atau menginstal aplikasi Telegram mawon. Kemudian di situ ada e-book Islami, jenengan gabung dengan channelnya. Itu ada ribuan kitab, mau terjemahan, mau asli, semuanya ada. Kelas tafsir Al-Misbah, Ibnu Katsir, Al-Azharnya Profesor Dr. Hamka, Anurnya Asbi As-Siddiqi, Mutawali Asy-Sya'rawi, Al-Munirnya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, semuanya ada itu Pak. Itu kalau dibeli harganya belasan juta. Itu gratis, jadi tinggal klik. Di sini udah ada ratusan, mungkin ada ratusan kitab gitu ya. Jadi tinggal buka aja, tinggal download ya. Yang penting ada kuotanya. E-book Islami ya, di salah satu channel Telegram. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, hadis dari Rasul, idza ahabballah, apabila Allah itu mencintai seorang hamba, pengen apa betul kita dicintai Allah? Pengen. Maka kalau pengen, kita lihat apa yang Allah akan berikan pada kita. Idza ahabballah, jika Allah, manakala Allah mencintai qauman, sebuah kaum, ibtalahum, maka Allah akan memberikan ujian. Ternyata dicinta itu identik dengan ujian. Bukan pujian loh, ujian. Jadi dicinta itu identik dengan ujian. Dan itu Allah yang menyampaikan melalui Kanjeng Nabi. Berarti kalau kemudian panjenengan dan saya sedang teruji,
Jangan khawatir, insya Allah jika kita mukmin itu berarti kita sedang berada dalam naungan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian apa? Amargi ujian itu gobloknya dosa. Namanya gobloknya dosa itu berarti mengurangi atau menambah? Mengurangi dosa, memuliakan derajat seorang hamba dan seterusnya. Ada banyak hadis yang kemudian berbicara tentang itu, tapi saya cuplik hadis ini yang kemudian menyadarkan kita, oh berarti cinta itu identik dengan ujian. Maka karena cinta itu identik dengan ujian, siapa hamba yang paling besar ujiannya berarti Pak? Siapa berarti hamba yang paling besar ujiannya? Bu? Para Rasul, para Nabi. Ketika kemudian beliau ditanya, Rasulullah SAW ditanya oleh Habab bin Al-As radhiyallahu anhu, ayu asadul bala ya Rasulullah, ayunas asyadul bala ya Rasulullah, siapa di antara manusia yang paling berat ujiannya ya Rasulullah? Kata beliau, hal anbiya sunnal amsal fal amsal, para nabi, para rasul, kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Maka kalau panjenengan melihat kehidupan kanjeng Nabi, kehidupan Rasulullah, kehidupan yang ongkang-ongkang kaki atau penuh perjuangan? Perjuangan. Kadang bukan hanya keringat, kadang bukan hanya letih dan lelah, kadang bukan hanya tulang-tulang yang berasa berat, tapi bahkan kemudian darah, nyawa itu kemudian terambil dari para nabi dan rasul. Rasulullah SAW paling berat perjuangan. Tapi Ustaz, ini kan berkaitan dengan wabah. Apakah kemudian di masa Nabi Rasul kemudian kita dapati hal seperti ini? Iya, di masa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kelompok manusia yang Allah memujinya dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun adalah kurunku. Inilah manusia terbaik. Manusia terbaik yang dikumpulkan oleh Allah dalam satu masa yang sama. Pak, kalau kemudian dalam sebuah masa yang sama ada banyak orang buruknya, selesailah masa itu. Sebaliknya kalau kemudian dalam sebuah kurun ada banyak orang baiknya atau lebih banyak orang baiknya, maka mulialah kurun itu. Dan kurun itu adalah kurun ketika para sahabat hidup bersama pentarbiyah terbaik, murabbi terbaik, yakni Rasulullah SAW. Kejadian ini terjadi di sebuah tempat yang kapan hari, kapan tahun gitu ya, sudah pernah saya bahas di sini. Sebuah tempat yang bernama Syam. Syam itu sekarang terdiri dari 4 negara, Palestina, Yordan, Lebanon, Suriah. Dulu namanya Syam. Sempat terjadi wabah Ta'un. Di saat Syam memiliki seorang gubernur yang bernama Abu Ubaidah al-Jarrah, yang disebut Aminul Ummah, kepercayaan umat oleh Rasulullah SAW. Yang di sana ada seorang ahli istihad terbaik namanya Mu'adz bin Jabal. Ada seorang sahabat terpercaya yang namanya Jabir bin Abdullah. Yang ternyata sahabat-sahabat besar ini kemudian menemui Allah melalui ajal bersebab ta'un. Artinya bahkan orang-orang terbaik pun ada yang diambil oleh Allah melalui wabah ta'un. Meskipun seperti apa bentuknya Allah a'lam. Jadi ternyata ada di antara para sahabat yang kemudian menghadapi dan mengalami sendiri wabah tersebut, yang kemudian melanda dengan sangat hebatnya, hingga kemudian orang-orang yang Rasul cintai ini menghadap Allah dalam keadaan terkena wabah tersebut. Dan Rasulullah SAW menjanjikan, bagi hamba-hamba yang seperti ini, Rasulullah SAW menjanjikan bahwa mereka adalah hamba-hamba yang menghadap Allah dalam keadaan terbaik, dalam keadaan yang kemudian kita sebut dengan syahid. Ada nggak budaya di antara kita yang pengen meninggalnya syahid? Harus pengen. Cuman syahid itu kan macam-macam. Syahid itu kan oleh Rasul diderivasi dalam kalimat beliau. Ada syahid fisabilillah yang memiliki perlakuan sangat istimewa dan khusus. Gugur di jalan Allah dalam pertempuran membela agama Allah.
ada yang gugur dalam keadaan menuntut ilmu, ada yang gugur dalam keadaan sakit perut, ada yang gugur dalam keadaan tenggelam, ada yang gugur dalam keadaan terkena wabah, dan ada yang meninggal dalam keadaan melahirkan bagi wanita. Cuman keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu ada ND-nya, ada catatannya, ada syarat dan ketentuannya. Persis dengan provider itu ada syarat dan ketentuannya. Nelpon jadi murah, mulai jam 12 malam ya, sampai jam 4 pagi itu nelpon Dracula, makanya murah. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku, dan itu Majelis Ulama Indonesia juga menetapkan bahwa tidak semua muslim yang meninggal di waktu wabah ini syahid. Itu Majelis Ulama, karena merujuknya memang pada kalimat Rasul ini. Dari kalimat yang mana? Dari banyak kalimat. Salah satu contohnya misal Rasulullah SAW menyebutkan la dharara wa la dirara fil Islam. Tidak boleh bahaya dan membahayakan di dalam Islam. Jadi sudah tahu kalau kemudian dia nggak bisa berenang, kemudian dia pengen nyeberangi Selat Sunda, itu namanya doror, bencana buat dirinya, bunuh diri kata Bunda, gitu kan? Sama dengan orang begini, ketika sakit, ya sakit perut, dia bilang ini ujian Allah. Lo asbabnya apa toh Pak? Memang tiba-tiba sakit perut, boten, kalau itu boten suka pedas. Nah kalau mau kali rencang-rencang rujaan, kalau pengen menerima tantangan, maka saya kemudian makan rujak lombok 20. Pak, kalau itu bukan ujian Allah, Pak, itu azab namanya. Oh sudah tahu nggak suka pedas, sudah tahu kalau lambungnya nggak bagus untuk pedas, kok kemudian mengambil resiko? Itu bukan ujian, itu azab. Sudah tahu nggak punya gigi gitu ya, gerahamnya habis selesai, kok kemudian masih suka makan sate kambing, akhirnya tidak terkunyah dengan baik. Ketika masuk lambung, memberatkan lambung atau betul? Sehingga kalau kemudian lambungnya protes, pantas atau betul? Itu bukan ujian, itu azab. Jadi Rasul sudah menyampaikan begitu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Dan janganlah jatuhkan, masukkan dirimu dalam kebinasaan. Maka Sayyidina Umar yang sedang mengunjungi Abdullah, yang mengunjungi Abu Ubaidah Al-Jarrah tadi itu, gubernur Syam, pas pada saat pandemi, pada saat wabah taun, kemudian beliau tidak mau masuk gitu ya. Sempat kecewa Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bukankah taun ini bagian dari takdir Allah? Kenapa panjenengan tidak tetap masuk melihat masyarakat rakyat, mereka pasti senang panjenengan bersama. Kata Sayyidina Umar mengutip ayat ini, dan kemudian beliau mengatakan, sungguh aku lari dari satu takdir menuju ke takdir yang lain. Artinya kalau kemudian itu sudah jelas ya, maklumun minal din bidharurah, berbahaya ya jangan lakukan. Maka Umar kemudian tidak masuk. Dan benar beberapa hari setelah selepas itu Abdullah atau Abu Ubaidah Al-Jarrah wafat. Beberapa sahabat yang lain, Jabir bin Abdillah juga wafat. Budaya dirahmati Allah. Jadi tidak semua yang meninggal di saat wabah itu syahid. Kalau kemudian dia menantang hal yang memang membahayakan diri, menyuntikkan virus COVID di dalam tubuhnya, karena untuk membuktikan tubuh saya ini kuat, saya ini tiap hari ke gym itu 2 jam, saya minum dan makan makanan yang sangat bergizi, dia suntikkan yang sudah mengalami apa itu mutasi gen, suntikan. Ketika dia meninggal, maka dia tidak. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari berkaitan dengan wabah ini. Ini saya ujung kalimatnya saja saya ambil. Di sini ada sebenarnya. Itu tidak masuk, mohon maaf ya.
ternyata kok mboten mriki. Ya, tapi masuk di tablet saya. Jadi illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajrus syahid. Jadi Rasul menceritakan tentang orang-orang yang beriman yang terkena wabah. Sampai kemudian beliau menyampaikan di ujungnya illa kecuali bersebab menjadi ketetapan Allah ya dia meninggal karena wabah tersebut, niscaya dia akan mendapatkan ganjaran mislu ajrus syahid, semisal ganjaran atau pahala orang yang meninggal dalam keadaan. Berarti syahid itu, Mbak, Bu, syahid itu kalau kita punya anak sedang kuliah, kemudian dia mau lulus, mau wisuda gitu ya. Syahid itu berarti kelulusan yang normal, biasa, istimewa atau kumlot. Syahid itu kalau kelulusan itu kelulusan yang mana loh? Kumlot. Maka kurang lebih 2 bulan yang lalu pas sedang ganas-ganasnya itu ya, virus yang bermutasi itu, ada seorang bidan di rumah sakit, namanya Rumah Sakit Ratih di Jalan Penanggungan. Saya sebut lengkap biar dengan kalau punya teman di sana bisa dikonfirmasi kebenaran. Si bidan ini dalam keadaan hamil sepuh, hamil tua. Pada saat itu beliau melahirkan, dan sebelum melahirkan kan diperiksa dulu itu, di rapid test itu kan. Setelah kemudian diperiksa ternyata positif COVID. Ketika kemudian beliau akan melahirkan dan proses melahirkan yang beliau jalani melalui proses sesar. Ketika kemudian akan dioperasi dan kemudian diketahui beliau COVID, itu dokter sudah ketir-ketir tentang bayinya. Sampai kemudian ketika dioperasi bayinya kembar, ternyata sepasang bayi kembar ini tidak tertolong. Dan ketika bayi yang dilahirkan itu meninggal, si ibu bertambah stres berat. Waktu itu sang pemilik rumah sakit karena kenal baik gitu ya, sang pemilik rumah sakit ini sangat sayang dengan pegawainya ini, si bidan ini pegawainya Pak. Dan kebetulan kenal baik dengan kami kenal baik dengan beliau. Akhirnya beliau memutuskan telepon saya waktu itu. Telepon kemudian minta Ustaz, mohon Ustaz untuk didoakan beliau bersama-sama dengan seluruh karyawan ya yang sedang tidak on hari itu. Maka kemudian kami bersepakat membuat Zoom meeting. Apa ya Pak Zoom meeting? Berdoa secara virtual itu by Zoom. Jadi akhirnya Mbak Isa kemudian kita membuat link, setelah itu disebar kepada seluruh pegawai yang bisa ngikut. Saya diminta untuk mimpin bareng. Cuman sebelum mimpin saya sampaikan begini. Saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 216. Saya nyampaikan ini dulu. Saya sampaikan kepada beliau semua setelah prolog, hamdalah, sholawat, kalimat Allah yang menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun. Dan ada kalanya begitu. Ada kalanya sesuatu yang kalian jauhi, karoha, kalian benci, jauhi, syai'at terhadap sesuatu itu, dia khairul lakum. Dia itu baik buat kalian. Pada hakikatnya dia itu baik buat kalian. Atau sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun. Dan ada kalanya kalian itu mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, menyenangi sesuatu, tapi dia itu buruk buat kalian. Nonton Bapak Ibu. Kita pasti pernah mengalami, pasti Bapak Ibu, pasti. Seumur hidup kita pasti pernah mengalami hal ini. Kadang kita menganggap baik sesuatu pada di hadapan Allah buruk. Sebaliknya kadang kita menganggap sesuatu itu buruk pada di hadapan Allah baik. Maka Allah mungkas dengan kalimat yang sangat-sangat sangat-sangat tegas. Ini harusnya jadi tagline seluruh kaum muslimin kalau mikir, kalau memilih, kalau menetapkan sesuatu, jadi tagline kita. Kalimat Allah apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Zat yang Maha tahu, sedangkan kalian wahai manusia nggak tahu apa-apa. Kalian itu paling tahu kulitnya.
Saya contohkan yang paling sederhana, Pak. Kalau kemudian untuk mengenal kebenaran, kita itu harus mengandalkan indrawi. Indra kita itu kan teramat sangat terbatas, Bapak. Indra mata kita, indra mata saya itu kalau lihat ke belakang itu cuma hanya karena terpisah oleh dinding dan screen ini, udah nggak bisa lihat apa yang dibaliknya, gitu udah. Betapa terbatasnya mata. Kalau kemudian saya melihat yang namanya jalan atau rel kereta api, itu rasanya kalau lihat rel kereta api ujungnya itu nyambung, Pak. Gitu kan? Ujung rel itu nyambung. Padahal kalau kita datangi ke sana nyambung loh. Enggak. Artinya batas indera kita itu Masya Allah cuma segitu. Kok kemudian kita memutlakkan kebenaran, memutlakkan hal yang kita pilih itu pasti yang paling baik. Sampai kemudian bilang sama anaknya, "Duk, nanti kalau cari suami cari yang PNS. Kalau pandemi gak ngaruh untuk kebayaran." Kalau kemudian memutlakkan seperti itu, pikiran seperti itu bahaya. Rizki itu Allah yang menetapkan. Kalau pendapatan setiap orang bisa. Tapi kalau kemudian kita sudah berbicara rizki bagi manusia itu Allah yang memberikannya. Mungkin memang materi kita berkurang gitu ya. Tapi itu kan bisa saya sampaikan betapa kemudian Allah memberikan sekian banyak peluang bagi kita yang luar biasa untuk kemudian mendapat ilmu baru, mengupgrade diri, mengupgrade kapasitas kita, kualitas karakter kita, kehambaan kita dan seterusnya. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, saya sampaikan ayat ini dulu agar supaya apa? Agar supaya punya training sebelum nanti Allah memutuskan sesuatu. Karena kalau kemudian kita berdoa untuk kesembuhan seseorang, image kita, pikiran kita, berarti yang paling baik buat dia adalah sembuh. Gitu kan? Yang paling baik buat dia adalah sembuh. Yang paling baik buat dia adalah tidak mati dan tidak sakit. Gitu kan? Kira-kira kalau kemudian jenengan sedang berdoa bareng waktu itu akan juga begitu pikirannya? Pasti begitu. Kita mohon, berarti kita berharap ya Allah sembuhkan dia, sembuhkan dia, sembuhkan dia, karena kita menganggap sembuh itu lebih. Tapi berapa banyak doa yang kita munajatkan kepada Allah, kemudian kita merasa Allah tidak mengijabah. Pernah, Bu? Padahal Allah dalam surah Ghafir ayat 60 sudah menyampaikan ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka aku akan ijabah. Pertanyaan saya, apakah dalam ayat itu Allah mengatakan berdoalah maka aku akan berikan apa yang kamu minta? Begitu Pak bunyinya? Tapi Allah akan ijabah, dan ijabah Allah berkaitan dengan ini. Ijabah Allah itu berkaitan dengan kemahatauan Allah atas kita. Kalau saya Muhammad Hatta, apa kenal benar dengan Muhammad Hatta ini? Saya kenal benar nggak dengan saya? Bapak kenal benar nggak dengan Bapak? Pernah nggak Pak, panjenengan secara sadar merasa itu salah, tapi kemudian kita jatuh pada kesalahan itu? Kita sadar bahwa berbicara seperti ini nggak benar, intonasi begini nggak baik, tapi kemudian kita melakukan karena kita nggak bisa mengontrol diri kita misalnya. Ternyata kita sendiri bahkan tidak tahu diri kita dalam beberapa hal, tidak mengetahui benar diri kita dalam beberapa hal. Bukan dalam beberapa, dalam banyak hal. Kalau saya tanya pada jenengan itu, Pak, nah saya itu senang sama beliau itu mesti di depan duduk. Pak Nur Sewu Pak, jumlah helai rambut di kepala panjenengan pinter. Ya saya nggak bicara macam-macam. Apa yang nempel di diri kita saja. Kuku kita yang terus memanjang kita nggak kontrol dan kita tidak tahu berapa mili per hari atau berapa 0, mili per hari, 0, sekian mili per hari. Jadi tentang diri kita saja nggak tahu kok kemudian menungso itu endel loh. Merasa lebih tahu dibanding. Sehingga kadang ketika ada sebuah peristiwa, ada sebuah takdir Allah, kemudian mereka menolak dengan merasa kalau tidak terjadi ini itu pasti lebih baik. Ada yang begitu Bapak Ibu manusia? Buahnya. Bahasa mojokertonya ombilan. Maka ketika mau berdoa saya sampaikan ayat ini. Saya sampaikan kepada seluruh peserta Zoom meeting hari itu,
bahwa apapun di ujungnya itulah yang terbaik dari Allah buat beliau. Dan pemahaman pengetahuan kita terbatas. Kalau saya mau urai sebenarnya panjang di virtual Zoom, cuman karena itu untuk mendoakan orang saya nggak bisa menjelaskan panjang. Pengennya saya menjelaskan panjang biar nanti tidak sok kalau apa yang diminta berbeda dengan keputusan Allah. Saya pengen nyontohkan begini. Kanjeng Nabi itu kalau mau berangkat perang, doanya menang atau kalah? Terserah Allah. Terserah Allah. Perang Badar itu Kanjeng Nabi itu ngancam Allah. Ini kan doanya terkenal. Ya Allah, jika engkau tidak menangkan hadza Taifah ini, Taifah kami, Taifah ini, maka bisa jadi tidak ada yang menyembah jenengan lagi. Wah, itu kan ngancam. Jenengan baca sirah apapun lah, sirah yang mutabar, doanya begitu. Kalau hari ini kami tidak menang, maka doanya kan panjang Rasul. Para sahabat tertidur itu kan karena hujan rintik-rintik. 313 melawan 1000 pasukan, ini bukan pasukan reguler, sana pasukan reguler. Sana baju perang lengkap zirahnya, sini cuma 17 dari 313 orang. Ini pasukan acak-acakan gitu kan. Pasukan yang nggak siap perang. Maka Rasul malamnya itu langsung berdoa dengan mengangkat tangan tinggi sampai burdanya jatuh, Pak. Tertiup angin gurun. Burdanya jatuh, diambil oleh Abu Bakar, disampirkan ke pundak Rasul sambil mengatakan, sudah ya biar cukup ya Rasul, cukup. Allah pasti akan memenangkan. Nanti Rasul terus berdoa. Dan hari itu menang gila-gemilang, 2 jam pertempuran selesai. Tetapi 1 tahun setelahnya, tepatnya di bulan Syawal. Kalau Badar itu 17 Ramadan, kalau Uhud itu bulan Syawal, berarti 1 tahun 1 bulan. Di bulan Syawal di tahun ketiga Hijriah, Kanjeng Nabi yang awalnya menang perang kemudian kalah karena ada prajurit yang diposisikan 50 prajurit di Jabal Rumat. Itu kemudian ikut berebut ghanimah turun, tidak mengikuti perintah Kanjeng Nabi, akhirnya kalah. Bahkan Allah pun tidak memberikan kepada Rasul itu hal yang selalu pengen begini terus kemudian diberikan, pengen begini diberi. Untuk apa toh Bu? Untuk apa toh Pak Bunda Ayah? Untuk apa toh kemudian Allah tidak selalu memberikan apa yang kita minta? Dalam rangka ini tadi salah satunya untuk menunjukkan pada kita bahwa yang paling tahu yang terbaik buat kamu itu aku, wahai manusia, bukan kalian. Rasul pernah ditegur karena pilihan banyak, bukan banyak, mohon maaf. Dari 6.260 sekian ayat dalam Al-Quranul Karim, Rasul ditegur oleh Allah karena pilihan yang salah di 4 atau 5 tempat. Termasuk tentang awanan Badar, itu kan ditegur karena Rasul memilih menawan. Umar memilih penggal akhirnya. Karena mereka adalah musuh-musuh Allah yang kalau dimaafkan mereka akan bergerak lagi menyerang Madinah lagi dan seterusnya. Tawanan itu. Rasul sama Abu Bakar memilih tawan tebusan, diminta menebus. Termasuk menantu beliau Abdul As bin Rabi atau Arabi. Dan ternyata ditegur oleh Allah dalam surah Al-Anfal bahwa apa yang diambil oleh Kanjeng Nabi itu bukan keputusan yang tepat. Demikian pula dengan surah yang jenengan pasti sangat hafal ya, surah Abasa. Teguran Allah karena pilihan Kanjeng Nabi yang kurang tepat. Jadi budaya dirahmati Allah. Setelah itu kemudian saya berdoa ya, saya melanjutkan lagi ya, kok sampai kemana-mana. Jadi kemudian kami berdoa. Setelah berdoa, Pak Besa itu ya, sekitar jam 9:30 malam, saya di WA oleh ownernya, istri ownernya. Namanya Bu Nani Surinto. Saya di WA oleh beliau, alhamdulillah Ustaz, lebih baik kondisinya. Tapi saya nggak komen apa-apa, saya cuma bilang alhamdulillah gitu aja. Saya nggak komen panjang. Hati saya itu nggak nyaman. Karena beberapa kali kasus, kalau orang sudah sampai pada tataran sangat parah ini, tiba-tiba kok maklum gini Pak, itu biasanya game over setelahnya. Masih ingat Rasulullah meninggal? Rasul sakit selama kurang lebih 11 hari. 11 hari.
Dan sakitnya parah, panasnya luar biasa sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika memegang itu sampai kaget, sepanas ini tubuhmu ya Rasulullah. Sampai kemudian beliau harus mengikatkan burdanya pada kepala ketika harus terpaksa ngimami, saking peningnya. Sampai kemudian beliau harus dipapa oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib agar kemudian bisa menjadi makmum dari Abu Bakar As-Siddiq di sholat jelang wafat beliau. Tapi kemudian Abu Bakar mundur dan memberi kesempatan beliau. Beliau dorong Abu Bakar lagi, tapi beliau tuh mundur lagi Abu Bakar. Akhirnya Rasul yang berada di sebelah kanan beliau, beliau berada di sebelah kanan Rasulullah, mohon maaf. Setelah itu kemudian beliau duduk dan memberi isyarat kepada seluruh jamaah untuk duduk. Karena imamnya Rasul nggak kuat itu. Dan ketika kemudian Rasulullah SAW seperti itu, tiba-tiba kok subuhnya berarti besoknya. Subuhnya beliau menunjukkan wajah yang cerah ketika membuka jendela. Hampir-hampir para sahabat membatalkan sholatnya. Pertanyaan berikutnya dari hadis tersebut masyhur, bahkan sahih di kitab-kitab sirah yang muktabar. Kalau jenengan punya, paling tidak Safiur Rahman Al-Mubarakuri, Dr. Muhammad Ali As-Solati. Rasulullah buka jendela. Jenengan kalau ada di Raudhah, bapak-bapak ini ya, kalau bunda-bunda kan di belakangnya, Raudhah tapi bagian belakang. Kalau bapak-bapak ada di Raudhah, itu kan samping jenengan rumah Kanjeng Nabi itu, makam itu. Itu kan kamarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasul buka jendela. Ketika Rasul buka jendela, imaman yang sekarang ada, mimbarnya itu, tapi tidak digunakan imam hari ini, tapi depannya itu kan. Itu dulu tempat Rasulullah imami, sampingnya itu kan. Jadi ada mimbar tinggi itu, dan sampingnya itu ada imaman tuh. Rasul di situ kalau imam. Itu kan dekat tuh dengan rumah Rasul. Nah ketika Rasul buka jendela, para sahabat yang sholat itu kan otomatis tahu. Lihat bu, karena apa, berhari-hari Kanjeng Nabi gerah, sehingga ketika jendelanya kebuka itu otomatis lihat atau paling tidak ngelirik. Melihat Kanjeng Nabi wajahnya seger. Hampir-hampir jamaah membatalkan sholatnya karena saking senangnya. Maka Abu Bakar setelah sholat pamit kepada Rasul untuk pulang ke rumah beliau, di istri beliau. Rumahnya pinggir Madinah. Pertanyaannya kenapa pinggir Madinah? Beberapa mu'arikh menjelaskan, sejarawan Muslim, Abu Bakar itu di ujung hidupnya, rumahnya di ujung atau pinggiran Madinah. Karena kalau kita ingat perang Tabuk, itu Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya untuk Allah dan Rasul. Maka bisanya beli rumah itu di pinggiran. Masya Allah. Jadi Abu Bakar pamit pulang karena merasa Rasul sudah sembuh. Alhamdulillah, semuanya senang, semuanya takbir. Pulang Abu Bakar, waktu duha disusul orang ke sana dan menyampaikan bahwa Rasul wafat. Padahal seger. Maka saya ketika menggoli bapak saya, kok pulang rumah sakit sudah angkat tangan dalam tanda petik dari rumah sakit Gadul Mojokerto. Pulang saya tunggoni, bapak bisa berdiri pak, seger itu pak. Wah. Tapi sudah nunjuk, aku pengen mulai gitu kan ke sana. Itu rumah saya. Gak bisa berdiri. Udah setelah itu kemudian kami papa sama adik kami tidurkan, udah bacakan Quran sekitar 1,5 jaman mungkin atau 2 jaman. Bapak mundur ke Allah. Jadi kan kalau lihat lampu bolang-bolang, itu kalau mau mati gimana? Maka ketika malam itu saya dengar dari beliau, hati saya nggak enak. Saya sampaikan pada beliau, sikapi apapun yang diberikan oleh Allah SWT dengan sikap terbaik, yang penting Bunda saja. Alhamdulillah kalau kondisinya sekarang lebih baik. Bener Pak, jam 2-an mungkin, jam 2 kurang sekian detik atau menit, mohon maaf, kurang sekian menit, saya dapat kabar lagi beliau meninggal. Ketika beliau meninggal baru saya jelaskan hal yang sebenarnya harusnya saya jelaskan pada saat virtual Zoom, tapi nggak mungkin karena orang akan menganggap ini kalimat yang tidak optimis. Jadi sebenarnya saya ingin menjelaskan begini. Saya ingin menjelaskan kepada beliau semua bahwa yang terbaik itu pilihan Allah dan itu tidak selalu sama dengan pilihan kita.
Kemudian yang kedua, yakini ketika Allah memilihkan seseorang untuk pulang menuju Allah, apalagi di saat pandemi, beliau sedang pulang dalam keadaan kumlot. Ini orang baik yang orang-orang rumah sakit memuji beliau karena sabarnya, ramahnya, ibadahnya, sehingga insya Allah yakin dohiran gitu ya, dohiran kebatinan kita serahkan pada Allah. Dia orang baik, sehingga kemudian kita yakin kundurnya itu kumlot. Jadi kan kalau punya anak kumlot sedih apa senang? Bu, anaknya lulus kumlot, astagfirullah, kok ya kumlot untuk kode ibuku biar ikannya loro kok. Pada kumlot berat, tidak ada orang ini. Pasti senang, alhamdulillah, sujud syukur. Anak saya itu nulis novel judulnya kumlot sekian tahun yang lalu. Kemarin lulus wisuda kumlot. Saya pikir ini bagian dari doanya ketika nulis itu. Dan ketika dengar itu dia senang rekam gitu ya. Meskipun itu bukan jaminan apapun, tapi saya merasa alhamdulillah, terima kasih ya. Jadi ketika kemudian pulang dalam keadaan seperti itu, saya sampaikan setelah wafatnya, orang-orang pada kirim WA dengan emotikon nangis berderai, dan bagi saya itu manusiawi dan saya nggak akan komen apapun. Saya cuma komen innalillahi, setelah itu mendoakan. Baru setelah 1-2 hari saya jelaskan. Karena kadang itu orang di puncak kesedihannya dijelaskan nggak masuk. Sama dengan orang muarah ya, di puncak kemarahannya jenengan kasih logika itu nggak masuk. Alasan yang logis kadang nggak masuk. Maka setelah itu baru saya jelaskan tentang kumlot tadi itu. Bahkan saya sampaikan begini, bahkan Bu Tati, namanya Bu Tati, Allah yarhamah, saya sampaikan Bunda Tati ini, insya Allah summa kumlot, double kumlot itu. Kumlot yang pertama meninggal karena COVID, kumlot yang kedua meninggal karena melahirkan. Saya sampaikan itu double kumlot, yang beliau insya Allah lebih bahagia dibanding kita sekarang. Sama dengan ketika gurunda kami Ustazah Suhari ini meninggal. Ada majelis taklim namanya Istiqomah di Kediri, itu majelis taklim ibu paling besar. Beliau yang menjadi ibunya, dan bagi saya beliau bagian dari guru kami. Ketika kemudian wafat bersebab COVID juga melalui ajal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya sampaikan di atas kubur ketika saya berdoa, ya tetap nangis Pak. Kanjeng Nabi saja nangis ketika Ibrahim meninggal kan. Saya tetap nangis. Saya menangis ini adalah orang yang kami kenal luar biasa kebaikannya, ilmunya dan seterusnya. Engkau panggil ya Allah, tapi kami yakin Allah, saat ini malaikat-malaikat rahmat sedang menyambut ruh beliau dengan kalimat ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Itu rasanya hatiku adem, tenang. Saya membaca ayat itu, saya baca sendiri, rasanya tenang gitu ya, karena saya yakin ya Allah ya Allah. Dan beliau menghadapkan jenengan, dia pulang hari ini, jenengan yang manggil ya Allah. Panjenengan manggil orang yang mencintai panjenengan, yang berkorban untuk panjenengan, menjual rumah untuk umat dalam tanda petik, menjual banyak hal untuk umat. Dan beliau menjadi guru bagi banyak umat di Kediri Raya, Malang dan seterusnya. Jadi saya sampaikan, insya Allah Ustazah Rini hari ini itu jauh lebih bahagia, dan seandainya beliau masih hidup, belum tentu kita bisa, bukan belum tentu, pasti kebahagiaan yang kita bisa berikan pada beliau itu jauh diberikan dibandingkan kebahagiaan yang Allah berikan pada beliau kan. Kadang orang itu kan mikirnya begini, jadu oh kok Mbak Muji Ore kan yo seneng to ndelok omamu, ndelok macam-macamnya kan pernah dengar. Seakan-akan kita merasa gitu. Kesenangannya di sini itu akan lebih hebat dibanding kesenangannya di sisi Allah. Ini kan meremehkan Allah. Padahal kesukacitaan di sisi Allah nggak bisa dibanding oleh apapun. Karena saya merasakan itu, ya Allah ini pasti beliau sedang kau bahagiakan, kau sukacitakan. Ya kami nggak akan mampu ya Allah. Ya kami nggak akan mampu berikan itu. Ada seorang bapak dan ibu, ini saya tutup Pak, panjang dari materinya Pak. Ini cuma waktunya kan udah mau habis ya. Ada seorang bapak dan ibu yang kehilangan anak di Kediri Pak. Ini masuk koran ya. 3 anaknya sekaligus Pak. Celakaan. 3 anak loh. Putranya 4, anaknya 4, semuanya laki-laki. Yang satu, nomor 2 kalau nggak salah, sedang operasi di Karangmenjangan, Surabaya, Dr. Supomo. Yang 3 ini yang berkendaraan, dan 3-tiganya meninggal qadarullah atas ketetapan Allah. Yang satu tadi, satu-satunya yang hidup sedang operasi Pak, operasi otak.
Saya tuh cuma bayangkan saya sebagai orang tua. Karena waktu itu saya diminta ibu-ibu pada datang ke rumah, Ustaz, tolong Ustaz. Beliau istilahnya stres berat, shock luar biasa. Ya saya itu kalau saya di tempat beliau juga sulit untuk mengatakan apapun. 3 anak yang biasa di rumah kan, ketemu beliau ngobrol nanti tiba-tiba diambil Allah bareng gitu. Dan satu-satunya yang hidup sudah operasi di Surabaya. Pikirannya ke sana ke sini, Masya Allah. Itu saya diminta menghibur. Saya tidak bisa kemudian menyampaikan ayat, enggak bisa. Saya cuma sampaikan, saya pegang tangan beliau. Yang pertama, Pak, seandainya saya di posisi panjenengan, bisa jadi panjenengan itu lebih kuat dari saya. Artinya saya ingin beliau memahami bahwa ini wajar, sedih itu wajar. Dan dengan mengatakan bisa jadi panjenengan lebih kuat dari saya ingin memunculkan kekuatan pada diri beliau. Bisa jadi jenengan lebih kuat dari saya. Jika posisi ini ada, jika saya berada dalam posisi panjenengan. Setelah itu baru saya sampaikan, Pak, insya Allah, Allah yang paling ngerti cara menyayangi anak-anak kita. Kita tidak pernah tahu 15, 20 tahun yang akan datang anak kita bertemu dengan siapa, bertempat di mana. Ada Pak yang berani memastikan? Tahu? Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi kemudian dia tumbuh dewasa, anak ini baik, luar biasa, tumbuh dewasa, di lingkungannya nggak baik, di situasi yang nggak benar, di tempat yang nggak benar, bisa jadi rusak Allah ini. Mengutip kalimat Prof. Mahfud MD. Nah, kalau orang baik bertempat di tempat tidak baik ya bisa rusak, benar Pak? Maka saya sampaikan pada beliau Bapak itu tadi, kita nggak pernah tahu anak kita itu nanti akan bertemu saya. Dan hari ini Allah mengambil mereka dalam keadaan sebaik-baik keadaan, ketika semua orang ridho, semua orang senang, semua orang cinta sama anak ini. Allah memanggilnya, berarti Allah memanggil dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Dan kita tidak tahu seandainya anak ini diberi oleh Allah siapa. Dan saya yakin Pak, beriring waktu panjenengan akan bisa menerima. Saya tidak mengatakan Pak tolong terima Pak. Sabar Pak ya, sabar Pak. Ini memang musibah Pak, ini memang qada Allah Pak, diterima saja. Kita masuk Bu, itu kalimatnya. Saya sampaikan begitu, dan alhamdulillah sekian bulan setelah itu baru WA saya lagi Pak. Saya kesana 2 kali. Sekian bulan setelah itu baru WA. Alhamdulillah pada akhirnya saya bisa menerima semuanya. Sekian bulan loh. Karena tiap hari dia lihat kamar anaknya, sepatu anaknya, sepeda anaknya. Anak di sana operasinya juga belum berhasil. Ujiannya luar biasa, namanya Pak Andi. Kayak kamu tahu. Jadi budaya yang dirahmati Allah itu gambarannya. Jadi saya sampaikan seperti itu kepada ya sudah, kita buka tanya testimoni kalau ada, kalau enggak ini saya lanjutkan karena kesimpulannya belum sebenarnya. Sohibul Bed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pendapat Ustaz, karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari teman. Mana yang kita lebih dahulukan, perintah atau saran dari Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan ulil amri? Pertama misalnya, kita kalau ketemu orang, paling tidak kita bersedekah dengan senyum. Maka dengan senyum itu ditutupi masker, kita sudah tidak tahu lagi senyum atau tidak. Saya harus pakai masker ini ya. Yang kedua, misalnya dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, bersalaman itu memanjangkan umur, menambah rezeki. Kita di masjid sudah tidak boleh bersalaman lagi. Yang ketiga, sebelum sholat imam selalu menyampaikan untuk rapatkan soft dan luruskan. Padahal kita disuruh bikin jarak. Oleh Rasul dikatakan kalau kita tidak merapatkan akan diisi oleh setan.
Baik, terus semuanya. Ini pertanyaan yang tidak ringan. Baik, jadi ujungnya tadi kan masalahnya adalah apakah soft rapat atau renggang, karena dalam hadis memang Rasul menyampaikan renggangnya soft itu akan menjadikan tempat bagi. Dengan kelihatan puas bilang setan menjaga saya. Jadi benda yang dirahmati Allah, yang pertama ada, yang pertama ya. Panjenengan dan saya ini hidup di akhirat atau dunia? Dunia ya. Ketika kita hidup di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum-hukum dunia bagi kita. Maka jangan berperilaku seperti makhluk di akhirat ketika kita berada di dunia. Clear jadi. Halo? Kalau jenengan di akhirat pernah merasakan lapar mungkin? Nah, pernah ya? Merasakan enak terus ya, insya Allah ya. Karena akhirat kita surga insya Allah ya, atas izin Allah ya. Bukan kepedian buatan kita mohon ya. Maka gunakan konsepsi dunia. Konsepsi dunia itu maksudnya begini. Allah itu punya sunatullah di dunia. Namanya al-qaidatus sababiyah. Kaidah sebab akibat. Al-qaidatus sababiyah. Contoh tadi saya sampaikan ya. Kalau misalnya saya lapar itu akibat gitu ya. Sebabnya pasti belum makan atau makan terlalu sedikit ya. Berarti agar supaya lapar saya ini hilang, saya harus berdoa atau makan? Makan dengan mengiringi doa, atau doa mengiringi makan gitu kan. Untuk menghilangkan laparnya, makan. Untuk menjadikan makanan ini berkah, berdoa. Jadi menghilangkan lapar itu dengan makan. Jadi ada al-qaidatus sababiyah yang kemudian harus kita sepakati di dunia. Itu hukum Allah itu, bukan hukum manusia. Sehingga kalau kemudian ada kalimat begini, tolong ikut setrikannya panas loh nak, masih kecil anak itu. Setrikannya panas loh ya, jadi demek loh ya. Bapak mau sholat, ibu mau sholat loh ya. Ikut bentak jari ngunu, bentuk enak langsung baru sholat nyetrika. Jangan disentuh. Anaknya kemarin baru dengar cerita Nabi Ibrahim dari guru ngaji. Dan dia dengar kalimat Allah yang menyebutkan kepada api yang membakar Ibrahim, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api dingin dan selamatkan Ibrahim. Dia merasa ini hukum Allah kok. Hukum Allah ini pasti keren. Maka dia bilang kepada setrika, ya setrika kuni bardan wassalaman ala, dia sebut namanya Muhammad Hatta. Dia pegang, dia meloncat. Dan dia begini, apa yang salah dia. Kalau memang real, itu real. Bahaya buat kita. Sehingga kalau kemudian kita melakukan sesuatu yang tidak seperti apa yang diperintahkan, itu bisa terjerumus pada bahaya. Tadi kan kalimatnya la darara wa la dirara fil Islam. Jadi bukan menentang Allah, tetapi Sayyidina Umar tadi itu mengatakan saya berpindah dari satu takbir menuju ke takbir yang lain. Tetapi kalau itu masih estimasi dan masih gerambiang gitu ya, kemudian digunakan untuk melawan syariat Allah yang bersifat permanen dan pasti dan sakit. Kita wajib memilih aturan Allah, syariat Allah. Maka di beberapa tempat saya nyaman untuk tidak bermasker, tapi di beberapa tempat yang lain bermasker banget. Sampai pakai yang N berapa itu? N atau K itu ya? N95 dan seterusnya. Untuk menjaga. Tapi kan kemudian saya baca Nganjuk sudah level 2. Oh, jarak saya dengan panjenengan dan seterusnya. Tapi tadi ngomong sama Ustaz Biantoro dekat ya saya begini. Beliau juga pakai masker. Artinya ada hal-hal yang kemudian kita memang harus memilih bersandar sunatullah. Meskipun itu keluarnya dari mulut manusia, dari siapapun. Tapi memang kadang kita harus memilih syariat Allah. Jika ini memang benar dan pendapat manusia itu masih samar dan meragukan. Sehingga hari ini memang umat terpilah menjadi dua. Bahkan ada yang sama sekali tidak itu ya. Saya kok kemudian memperturutkan diri saya sendiri, mungkin lebih banyak tidak memperturutkan diri loh ya. Tapi kalau ketika kemudian berinteraksi dengan orang, itu banyak saya belajar dari Kanjeng Nabi untuk membuat orang lain juga nyaman. Sehingga kalau kemudian beliau nyaman dengan saya memakai masker, saya akan gunakan masker dan seterusnya. Panjenengan pirsa Profesor Dr. Soleh Suradi. Pirsa. Boleh. Pakar neuro apa itu? Berkaitan dengan imunitas.
berkaitan dengan virus, beliau termasuk yang 100% tidak percaya. Ceramahnya itu di launching di YouTube banyak, termasuk dengan cari aja Majelis Taklim Qalbun Wahid, Istiqomah Qalbun Wahid. Beliau menyampaikan secara terbuka, dan itu beliau sampaikan juga di seminar-seminar internasional yang beliau hadir meskipun secara virtual. Beliau sebagai pembicara. Artinya apa? Bahwa virus ini ada, iya, tapi apakah tingkat mematikannya seperti itu dan seterusnya. Versi beliau ya. Kalau saya antara, ya di antaranya lah, anak middle itulah. Artinya kemudian tidak sangat ekstrim takut, juga tidak ekstrim bebas. Artinya kita mengambil secara proporsional. Kalau saya begitu, wallahu a'lam bishawab ya. Artinya setiap orang bisa mengambil pilihan yang dia yakini. Tetapi saya lebih pada itu tadi. Ketika kita berinteraksi dengan orang, maka kita buat nyaman orang itu. Jadi kalau saya di masjid ngerti kok nggak ada yang pakai masker atau di ikon hari, ya saya nggak pakai Pak gitu. Agar mereka juga tidak merasa terganggu. Tapi kalau kemudian di tempat-tempat yang pakai semua, ya, saya pakai. Ngaten mungkin ya Ustaz, ya Allah alam Ustaz. Ngaten, kemudian insya Allah. Baik. Mungkin ada jamaah lain yang juga ingin bertanya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik tentang musibah yang kita hadapi. Yang saya tanyakan, Allah itu kan menguji kita akan dua pihak. Yang saya tanyakan, apakah setiap umat atau setiap desa, karena globalisasi tidak seperti dulu umat ini kena musibah ini kan enggak, karena kecanggihan teknologi. Walaupun kecanggihan teknologi kemudian karena pintar kepada Allah dihantam musibah, namanya ada. Dan saya tanyakan, apakah hari ini karena segelintir orang yang ahli dalam bidang kedokteran itu memberikan satu kerjasama dengan media untuk menghancurkan suatu wilayah. Apakah wilayah yang akan dihancurkan seperti umpama kita Indonesia ini biar mati semua, apakah yang lain itu tidak musibah? Walaupun itu musibahnya tidak sama. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, musibah yang kita hadapi ini saya melihatnya hal yang tidak semestinya terjadi karena dibuat oleh manusia, dan itu direncanakan sebelumnya. Maksud saya, apakah perencana ini karena ada katanya sunatullah, dia menggali lubang, kemudian lubangnya kena dia sendiri. Suatu ketika apakah si bisa seperti itu? Di negara-negara yang mungkin bisa hancur sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi saya langsung di pokoknya mawon, di ujungnya, dari ujungnya. Apa yang terjadi hari ini itu bisa pandemi, bisa pandemi, bisa pandemi, bisa pandemi. Tapi ketika itu sudah terjadi pada saya, maka dia adalah bagian dari takdir Allah. Jadi pada saya. Contoh-contoh ya. Rasulullah SAW itu pernah dijebak dan terperosok pada jebakan. Itu pada saat perang Uhud. Ketika beliau mundur di bukit Uhud, sekarang dibatasi pagar. Dulu masih bisa kita ya dari makam para syuhada itu, kemudian di Jabal Rumah. Ketika kita pengen tahu di mana dulu Rasul lari dan bersembunyi bersama para sahabat, tepatnya sebenarnya bukan bersembunyi ya, tempat mundur beliau itu masih bisa.
Cuman karena banyak kaum muslimin yang memakai tempat itu tempat sholat, tempat meminta-minta, maka kerajaan Saudi menganggap bahaya itu bisa munculkan kesyirikan, sehingga sekarang ditutup pagar tuh bagian belakang yang kita parkir bis sekarang. Jadi ketika itu musuh-musuh Allah, Abu Sufyan Al-Harb dan teman-temannya itu membuat beberapa jebakan. Untuk apa? Untuk pasukan kaum muslimin seandainya mereka mundur. Dan benar-benar ternyata mundur, takdir Allah. Karena kesalahan orang tadi itu, kesalahan pasukan Rasul tadi itu. Jadi pasukan Rasulullah, pasukan panah di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair itu diminta untuk menunggu di bukit Rumat atau Jabal Rumah dengan anak panahnya. Hati-hati loh, kalau misalnya pasukan lawan pimpinan Khalid nanti akan memutari gulung ini dan memukul kami dari belakang, bagian kalian mana mereka. Tapi ketika kemudian pasukan kaum muslim sudah menang, mulai menang, mendesak pasukan lawan yang ada di atas Jabal Rumah, itu kemudian ikut turun karena merasa ghanimahnya sudah bisa diambil, padahal Rasul belum perintahkan turun. Itu berarti bermaksiat pada Allah. Padahal mereka muslim bukan? Yang melakukan kesalahan tadi muslim bukan? Muslim, mereka sahabat Rasul bukan? Ini kelasnya sahabat Rasul. Sahabat Rasul jauh di atas kita loh. Secara umum ya, ini orang-orang beriman loh. Orang beriman itu bisa terpleset dalam perilaku. Maka kemudian bersebab itu Allah menghadirkan kekalahan. Kaum muslimin dipukul mundur. Rasul lari ke bukit itu. Ketika lari ke bukit itu Rasul masuk di jebakan kaum kufur itu, sehingga kemudian sempat terlempar bola-bola besi, gigi beliau rompal dan kepala beliau terluka sehingga wajah beliau tertutup darah. Rasulullah juga pernah masuk jebakan. Apakah pertanyaannya, oh berarti Rasul itu ya salah diri masuk jebakan? Tidak. Artinya kalau kemudian ini plan demi, maka yang memplanning, para planner itu pasti akan dapat balasan dari pasti sudah. Siapapun mereka, mau dari kalangan medis, mau dari kalangan virolog, mau dari kalangan militer, mau dari negara dengan ideologi tertentu, pasti mereka akan mendapatkan ganjaran dan balasan. Tapi bagi panjenengan dan saya yang tidak masuk dalam konsep pandemi, seandainya ini pandemi, jangan khawatir. Ini merupakan cara Allah meningkatkan derajat kita, menggugurkan dosa. Yang pertama. Yang kedua tadi apa? Musibah di mana-mana. Musibah di mana-mana. Kalau dulu musibah itu memang terlokalisir gitu Pak ya, di sebuah wilayah atau daerah karena memang tidak ada medium penghantarnya. Sekarang medium penghantarnya orang dalam hitungan jam bisa berpindah negara masalahnya. Kalau dulu dari Mekah ke Sam saja butuh waktu 1 bulan. Kalau sekarang 10 jam kita sudah nyampe ke Syam. Artinya hari ini memang apapun bisa berpindah dalam hitungan hari, dalam hitungan jam dan seterusnya. Sehingga kemudian kita memang harus hati-hati yang pertama, kemudian tetap mengedepankan aturan-aturan syar'i, termasuk tadi berkaitan dengan kalau ini pandemi. Kalau ini pandemi kita nggak urusi yang plannernya, kita serahkan pada Allah dan kita berusaha sebaik mungkin untuk terhindar dari apa-apa yang mereka rencanakan. Apakah Allah akan mengembalikan ini pada mereka? Pasti, tapi dengan caranya. Entah kehinaan apa yang mereka akan dapatkan di posisi seperti apapun mereka. Dan satu kata kunci ini, Ibnu Sina mengatakan bahwa prosentase terbesar dari rasa sakit yang terus bertambah itu adalah ketidaktenangan. Jadi semakin kita ribut, semakin tidak tenang, semakin imunitas menurun. Ini contoh Pak, real. Ada seorang bapak notaris di Kediri, tubuhnya kelihatan sehat sih. Tiba-tiba dinyatakan bahwa beliau terkena COVID virus. Ketika orang yang padahal merasa badannya enak dan seterusnya, tiba-tiba kemudian mendengar kalimat itu, kita imunnya bisa turun ya? Apalagi orang yang tidak connect dengan Allah banget, itu bisa
Setelah itu beliau mengatakan, tidak apa-apa saya dibawa ke rumah sakit, pokoknya cari tempat yang kosong. Saya pribadi, saya sendiri cari waktu itu sebuah rumah sakit swasta di Kediri, ada satu kamar, taruh sana. Ketika taruh sana, yang namanya tablet dan seterusnya itu dinyalakan full 24 jam, keluarganya beraktivitas apapun dia bisa lihat, dia nyaman. Pagi kadang mimpin rapat teman-temannya di kantornya, tapi dia Zoom, dia mimpin di ruangan itu, membuat nyaman, imunnya biar bagus. Tetapi satu hari setelahnya jam 10 malam di hari kedua dapat informasi salah seorang pejabat Kediri terkena COVID dan kamar itu harus dipakai. Dia harus dipindah. Ketika dia dipindah, kinten-kinten dan kemudian dan ketika down imunnya langsung drop itu saturasi oksigennya. Cari lagi rumah sakit yang ada satu kamarnya, ketemu lagi alhamdulillah. Tapi kejadian yang sama berulang 3 hari setelah itu. Dia harus out dan kemudian bergabung dengan 3 orang di sebuah ruangan. Dan qadarullah, 1 di antara 3 orang yang ada di kamar tersebut 2 hari setelahnya meninggal. Allah berubah. Artinya ternyata bunyi sirene, termasuk Pak yang jangan sampaikan tadi benar, media yang goreng gitu ya, dengan sangat mencekam itu justru menciptakan ketakutan massal, dan itu menjadikan imunitas. Kalau sudah imunitas terus, sudah tinggal nyatet aja yang ajalnya urutannya itu kan Allah sudah tetapkan. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, maka ketika ada ikut serta media atau apapun dalam pandemi itu misalnya, ya dosanya luar biasa, dosanya besar, dan dia pasti akan dapatkan balasan dari Allah yang berlipat-lipat. Sedangkan kita insya Allah yang menjadi objek dari serangan pandemi tersebut atau pandemi itu, insya Allah dengan sabar justru akan mengangkat derajat kita. Nah, baik, insya Allah. Sementara itu Bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung acara. Kita tutup doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan naim, hamdan yuafi hamdan kafi'un mazid. Ya Rabbana, lakal hamdu kamilan batil jalali wajhika wa bil sifat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujib as-sa'ilin. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-akhir minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqatil hizb. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana sahhil ba'sa isfina wa anta syafi wa sifa'in ila sifa'ika sifa'in wa istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bunda yang dirahmati Allah, mohon maaf segala hilaf salah dalam pemaparan dan penyampaian. Kiranya ada manfaat dari ilmu yang kita pelajari hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang disampaikan, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan terima kasih atas kehadiran dan infak yang tadi semua sampaikan untuk tetap berlangsungnya kegiatan ini, dan mungkin di minggu yang akan datang dinantikan untuk penceramahnya siapa melalui channel WhatsApp group yang biasa penjaringan sekalian ikuti. Lalu kemudian kita tutup ya pengajian kita pada hari Ahad ini dengan